Tentang hal puasa wajib. Kita akan cari tahu hakikat puasa. Dalam hal pemaknaan awal bisa kita ambil Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyam, ditetapkan untukmu, ya, diwajibkan untukmu, difardukan untukmu, ditetapkan untukmu asyam, yaitu berpuasa. Kama kutiba, seperti halnya sudah ditetapkan, ya, sudah diwajibkan, sudah difardukan, sudah diperintahkan alal ladzina min qablikum, yaitu kepada orang-orang sebelum engkau atau sebelum kita. La'alakum tattaqun, agar engkau menjadi pribadi-pribadi orang yang bertakwa. Secara tekstual tidak bisa ditawar, kita yakin, ya, bahwa dengan berpuasa menjadikan diri tatakun. Ya, bener ya. Kita cek dalam hal kehidupan sehari-hari. Untuk apa kita berpuasa? Apakah untuk bertakwa ataukah untuk meraih keberuntungan? Ya, nggak usah bohong ke diri sendiri deh. Puasa Senin Kemismu buat apa? Ya, puasa sunnahmu buat apa? Puasa hari lahir, hari naasmu buat apa? Hah? Sekalipun ada iming-iming di situ puasa Rojab, puasa Asyura ataupun puasa Arafah, apakah puasanya itu adalah untuk menjadikanmu tatakun, ataukah untuk pahala dibebaskan dari api neraka, ataukah nanti akan dapat kebaikan sekian tahun? Apakah itu bukan keberuntungan? Jadi bagaimana nih dengan tekstual la'alakum tatakun? Kenapa tidak la'alakum tuflihun? Salah tuflihun dong, ya, agar engkau beruntung. Faktanya kan seperti itu. Berpuasa Senin Kemis, puasa sunnah, biar laris, biar disayang, ya kan? Tuh, biar diterima, komplit tuh. Intinya kan minta keberuntungan. Tapi ternyata perintah di Al-Quran bahwa dengan asyam engkau berpuasa la'alakum tatakun, untuk menjadikan dirimu bertakwa. Pemaknaannya apa sih takwa? Konon katanya menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ya, amar ma'ruf nahi munkar lah intinya secara perbuatannya. Kita melaksanakan yang ma'ruf, ya, dan mencegah yang munkar. Oke lah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, sama konsepnya. Kita tahu nggak mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah? Kok tiba-tiba Anda dengan gagah beraninya takwa itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya? Tahu nggak apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah? Tahu nggak? Jangan sok tahu, kan begitu urusannya. Satu-satunya modal mengetahui arif arofa ma'rifat, ya, dalam hal perintah ini larangannya itu, satu-satunya jalan tiada lain, ngaji. Tanpa ngaji nggak mungkin bisa Anda. Apakah dengan berpuasa menjadikanmu tahu ini perintah ini larangan? Sedangkan sementara kau puasa nggak jedok di rumah, ya, puasa kejar target terus buat dagang, ya, puasa di pabrik, ya kan, yang dicari bukan hilal bulan tapi hilal THR. Yang namanya ini begini konsepnya nih. Ini Al-Quran nggak bakal salah, ya. Al-Quran nggak bakal salah. Nah, ini maksudnya kita meluruskan nih, apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran dengan yang kita perbuat nih sinkron enggak nih? Al-Quran memerintahkan dengan berpuasa kita bertakwa, tapi kenyataannya kita pengen beruntung. Makanya tadi diganti aja tatakunnya menjadi tuflihun. Ya, tuflihun tuh. Ya, atau kalau nama orangnya Falah berarti, ya, Nur Falah misalkan, cahaya keberuntungan misalkan. Nah, dalam hal memaknai
Apakah dengan berpuasa lantas kita tahu ini perintah, ini larangan, ini batasan perintah, ini batasan larangan. Di antara larangan dan perintah nggak mungkin bercampur, ada batasannya. Apa dengan berpuasa kita mengetahui? Enggak juga kok. Ya, satu-satunya cara adalah dengan belajar. Belajar keagamaan ya mutlak di majelis. Bahasa Arabnya berarti madrasah. Ya, kalau majelis kumpulannya. Lah kita kan boro-boro bermajelis, boro-boro bermadrasah. Ya, sibuk nyari duit sambil berpuasa. Lah tiba-tiba jadi pribadi tatakun gitu. Dari mana modalnya? Nah, ini pemaknaannya nih. Tapi di ayat lain juga disebutkan keterangannya, ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yo. Bertakwalah kamu kepada Allah agar engkau beruntung. Nah, itu loh. Jadi jangan ngejar puasa sunnah agar beruntung, jangan ngejar puasa wajib, puasa najar agar beruntung, tapi agar bertakwa. Nanti dari ketakwaan itulah yang nantinya akan jadi keberuntungan bagi diri, menjadi pribadi yang beruntung. Ya, bahkan di Al-Baqarah 185 diakhiri wala alakum taskurun, menjadi pribadi yang bersyukur. Karena apa? Bertakwa sudah. Alhasil takwa kita menjadi beruntung. Beruntung ngapain lagi kalau bukan alhamdulillah bersyukur? Ya, Quran nggak bakal salah, agama nggak bakal salah. Yang salah lu yang mana? Lu yang kemarin, lu yang dulu. Beda dengan lu yang sekarang, kan begitu. Dulu nggak ngaji aja. Ya, orang mau ngaji aja ya. Yang penting ngaji ya, ngerti nggak ngerti urusannya belakangan. Yang penting ngaji dulu, begitu. Daripada nggak ngaji, mana ada kesempatan ngerti. Ya, ngaji aja dulu yang penting. Nah, dalam hal pemaknaan secara puasa, ya, bahwa di sini dimaknai dengan kutiba alaikum. Ya, kutiba, tidak farodo. Ya, tidak wajibu, ya, tapi menggunakan kata kutiba, kitab, suatu ketetapan. Ketetapan apa? Pengkitaban apa? Atau bab apa nih? Dalam hal pemaknaan berarti ada aturan main tersendiri tentang hal puasa. Contoh, apabila kita maknai dalam hal kita diperintahkan puasa wajib, ya. Puasa wajib yang kita ketahui bukan hanya puasa Ramadan saja, tapi melibatkan banyak puasa yang wajib. Di antaranya, ya, yakni berpuasa yang dikarenakan engkau melanggar sumpah. Ya. Dimaknai di Al-Maidah 89. Jika engkau berleha-leha, hare-hare, ya, menyepelekan tentang hal perkara sumpah janji yang sudah ada akad, ada ikrar, ada saksi, ada tulisan, ada pernyataan, ada materai, itu loh. Ya, yakni pertama membebaskan, memberi makan 10 fakir miskin, atau memberikan baju kepada mereka. Si 10 fakir miskin itu masing-masing sesetel. Ya, jika itu Anda rasa enteng sanggup, maka tuh ada hal lain yang ketiga, tuh, bebaskan seorang budak. Ya. Kemudian dikatakan fama lam yajid, apabila engkau tidak sanggup sama sekali, karena di sini menggunakan kata lam, bukannya la, tapi lam. Berarti ini Anda tidak menyanggupi ketiganya. Ya, boro-boro mau ngasih fakir miskin, orang ini bayar aja nunggak. Boro-boro mau ngasih 10 baju ke fakir miskin, nunggak juga. Boro-boro ngebebasin budak, ya, budak gede, budak baong, ya kan, buat cicilan aja kagak ada. Nah, ada konsekuensinya tuh, ya. Fama lam yajid, jika engkau tidak mampu terhadap itu semuanya, ya, fasyamu salasi ayyam, berpuasalah kamu 3 hari. Jadi Anda ingkar janji telat bayar, waduh, kalau bank kena denda tuh. Iya, kena denda. Sama, ini juga kena denda. Dendamu puasa 3 hari. Minggu depan janji, demi Allah minggu depan deh, meleset lagi, ya kan?
nggak bisa lagi nih 3 perkara, maka puasa 3 hari. Terus seperti itu. Ya, biar lu kapok, jangan macam-macam gitu loh maksudnya. Nah, di sini pemaknaannya betapa dengan puasa hanya 3 hari mampu menggantikan, memerdekakan seorang budak, ya, mampu mengganti 10 baju untuk fakir miskin, mampu mengganti memberi makan kepada 10 fakir miskin. Hanya puasa 3 hari. Lah ini nih, kenali ketakwaannya, apa perintahnya, apa larangannya. Perintahnya bersumpah silakan, dalam hal berjanji harus ada akad, harus ada pernyataan, ada ikrar, ya, ada saksi, kan begitu. Larangannya jangan macam-macam, jangan main-main. Tuh. Aturannya kan seperti itu. Tahu perintah, tahu larangan, siap. Nanti kalau nunggak, nanti kena 10% ya. Siap, tanda tangan. Gaya banget tuh. Ya, waktu ketemu Abang Jago tuh. Ya, Abang Jago, BNI, Mandiri, BCA gitu tuh, Abang Jago tuh. Ya, Jago kasih pinjem. Tuh. Mampu mengganti. Ya. Nah, itu keutamaan berpuasa. Hendaklah kita menjaga sumpah-sumpah kita. Kita kenal batasan perintah, batasan larangan. Benar. Takwa tuh terjadi ketika kita sedang menempuh perintah, ya, dengan diharapkan oleh Allah tidak nyenggol kepada larangan. Ternyata yang namanya manusia kan pasti ada hilap, ada lupa, ada keblenger, ada linglung. Tuh, nyenggol nih ke larangan, ya kan? Nah, kena dosa tuh. Ya, karena aturan mainnya ya ayyuhalladzina amanu, engkau sebagai pribadi yang beriman, ketika nyenggol ke larangan, nyenggol ke dosa, Anda nggak dihukumi kafir. Itu hebatnya. Ya, coba kalau perintahnya ya ayyuhan nas, ya beda lagi tulisannya tuh. Ya, tapi ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Coba kalau ya ayuhan nasu kutiba alaikumusiyam, semua manusia, ntar dulu manusia yang mana? Tuh. Ketika kita sedang beriman, lantas kita melaksanakan ketaatan, mungkin ada linglung, ada sedikit oleng, nyenggol kepada larangan nih, ya maksiat dikit deh, kan begitu? Nggak kena dosa tuh. Ya, karena apa? Orang beriman mah pasti dia istighfar, pasti dia kembali kepada perintah lagi. Nah, konsekuensinya ketika ini perintah dijalankan, ini larangan kita senggol, kan ini ada batas yang tidak bisa bercampur. Masa perintah dengan larangan bercampur? Ya kan? Nggak mungkin, ada batasan. Batasan perintah, batasan larangan. Nah, batasan masing-masingnya disebut had. Ya, semua batasan ya namanya berarti jamak hudud. Nah, perkaranya adalah tentang hal ketakwaan, hukum hudud yang harus ditegakkan, hududullah. Tuh. Maka nggak salah ketika diperintahkan puasa la'alakum tatakun, nggak salah. Agar kita tahu nih perintahnya ini, larangannya ini. Lu nyenggol larangan, ikuti perintahnya, bayar denda atau melaksanakan kafarat berupa bayaran, tebusan atau puasa. Paham ya?